Dari Geraha Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Saya Pastor Benevidos kembali menemani kekasih Tuhan refleksi hari ini. Shalom kekasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kekasih Tuhan selalu berada di dalam kondisi baik-baik saja di dalam segala hal. Kekasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya berbicara dengan seorang pria yang sudah hampir 20 tahun bekerja di perusahaan distribusi logistik. Ia dikenal sebagai pribadi yang jujur, kerja keras, dan selalu membela kebenaran. Tapi suatu hari, ia mendapatkan kabar bahwa ia akan dipindahkan ke divisi yang lebih kecil tanpa alasan yang jelas. Yang menyakitkan lagi, kekasih Tuhan, posisi lamanya diisi oleh rekan kerja yang sering menjual nama kepada atasan, menyembunyikan data, dan bahkan pernah dilaporkan karena pungli. Tapi kasusnya tenggelam. Dengan suara pelan dan tatapan kosong, pria ini bertanya kepada saya, "Kenapa ya, Pastor? Yang jahat malah naik, yang curang malah sukses. Sementara saya malah tersingkir." Kekasih Tuhan, apakah kita pernah merasakan hal yang serupa? Kita sudah berusaha setia, sudah jujur, sudah takut akan Tuhan, tapi justru hidup terasa makin berat. Lalu kita mulai bertanya di dalam hati, apakah Tuhan melihat? Apakah Tuhan peduli? Apakah hidup benar itu benar-benar ada hasilnya? Kekasih Tuhan, jika kita bergumul dengan pertanyaan itu, maka kita sedang berada di jalan yang pernah dilalui Habakuk. Dan kisah dari Habakuk ini juga saya sampaikan kepada teman saya itu. Dan hari ini kekasih Tuhan, kita akan refleksi tentang mengapa yang jahat malah menang dari kitab Habakuk. Ada 3 poin penekanan dari Habakuk. Yang pertama, kejahatan menang karena dunia memang rusak oleh dosa. Habakuk 1 ayat 2 sampai yang keempat. Berapa lama lagi, Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Kekasih Tuhan, Habakuk hidup di zaman Raja Yoyakim. Saat bangsa Yehuda itu penuh kekerasan, penuh korupsi, dan ketidakadilan. Para pemimpin agama dan politik menyalahgunakan kekuasaan. Orang benar ditekan, hukum dibelokkan, dan suara orang kecil dibungkam. Habakuk berseru dalam keputusasaan, bukan karena ia kehilangan iman, tetapi karena ia percaya Tuhan peduli. Namun, justru Tuhan terlihat diam. Bayangkan kekasih Tuhan, Anda adalah seorang ayah yang bekerja keras setiap hari untuk membayar sekolah anak, memberi makan keluarga, dan menjaga kejujuran dalam pekerjaan. Tapi kemudian Anda melihat orang lain yang tidak segan curang, berbohong, bahkan menjatuhkan orang lain, kok malah hidupnya tampak lebih enak dan lebih cepat naik posisi. Disitulah keadilan dunia terasa palsu. Lalu kita tergoda bertanya, kalau memang Tuhan adil, kenapa yang jahat tampaknya malah diberkati? Tapi mari kita akui kekasih Tuhan ya,
Dunia ini memang rusak. Dosa telah mencemari sistem, hati manusia, bahkan relasi antar sesama. Habakuk mengeluhkan hal yang sama, dan Alkitab tidak menyensor keluhannya. Artinya apa? Artinya Tuhan memang membuka ruang bagi kita untuk jujur di hadapannya. Yesus tidak asing dengan ketidakadilan. Yesus melihat para pemimpin agama menjual kebenaran demi pengaruh. Ia menyaksikan perempuan dirajam, tapi para pelakunya bebas. Tuhan tahu dunia ini sakit, dan karena itu Yesus datang. Bukan hanya untuk menyembuhkan luka, tapi menyelamatkan dunia yang rusak ini dengan kasih dan kebenaran. Kekasih Tuhan, ketika kita memiliki bisnis, apakah kita ini mau terlibat suap atau tidak? Atau malah kita ini mau ikut-ikutan arus dunia untuk terlibat di dalam suap? Karena pada kenyataannya, kekasih Tuhan ya, ketika kita tidak mau terlibat suap, kita malah tersingkir dari tender. Dan ini sering terjadi ya. Teman-teman saya pun berkata, ketika dia harus mempertahankan imannya, dia berkata, aku akhirnya harus kehilangan tender. Tetapi kekasih Tuhan perlu dicatat, setiap iman yang kita pertahankan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tender yang satu luput, Tuhan pasti memberikan tender yang lain. Demikian juga ketika kita di dalam karir, ketika kita jujur, kok ternyata malah disingkirkan oleh rekan yang menjilat. Kekasih Tuhan jangan khawatir. Ketika kekasih Tuhan tetap beriman dengan baik, posisi Anda tidak akan hilang. Tinggal tunggu waktu, Tuhan akan menyediakan posisi yang lebih baik. Di dalam keluarga, ketika kita mendidik anak di dalam iman, tetapi mereka rasanya memberontak karena teman-temannya hidupnya jauh lebih bebas, kekasih Tuhan jangan putus asa. Tetap didik anaknya di dalam iman. Nanti lihat ke depannya, anak-anak di dalam iman, hidupnya jauh lebih nyaman, jauh lebih tenang dibandingkan anak-anak di luar Tuhan. Jadi kekasih Tuhan, kalau kita saat ini sedang mengalami yang namanya kejahatan kok memang harus menang, jangan khawatir, karena memang dunia itu sudah rusak oleh dosa. Dan bagi kita yang terus bertahan di dalam iman, kita akan melihat betapa jalan Tuhan itu luar biasa. Penekanan yang kedua, Habakuk memberikan penjelasan bahwa kejahatan menang itu sementara, karena Tuhan sedang menguji kesetiaan kita. Ya, kita baca di Habakuk 1 ayat yang ke-5 sampai 11. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Ayat yang ke-6, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Ayat yang ke-7, bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Ayat yang ke-8, kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang, terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Ayat yang ke-9, seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan, serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya, dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah, dan direbutnya tempat itu. Ayat yang ke-11, maka berlarilah mereka,
seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Kekasih Tuhan, Tuhan itu menjawab keluhan Habakuk dengan sebuah kejutan. Tuhan akan memakai bangsa Kasdim, bangsa yang lebih jahat dari Yehuda. Untuk apa? Untuk mendisiplinkan umatnya. Bagi Habakuk itu tidak masuk akal. Tetapi Tuhan menyatakan bahwa keadilannya jauh lebih besar dari yang bisa dipahami manusia. Di tengah kekacauan itu, Tuhan memberikan sebuah prinsip emas. Sesungguhnya, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi kekasih Tuhan, terkadang memang kejahatan itu menang untuk diizinkan Tuhan menguji kesetiaan orang-orang yang percaya kepadanya. Bangsa Kasdim dipakai untuk mendisiplin bangsa Yehuda. Padahal bangsa Yehuda itu kan anaknya Tuhan Yesus sendiri, ibaratnya kan begitu, bangsa pilihannya. Tetapi Yesus mengizinkan, ya kan, orang lain yang jahat untuk mendidik kedisiplinan anak-anaknya. Itu sebabnya kekasih Tuhan, kalau kita saat ini lingkungan kita terasa kok semuanya yang jahat-jahat menang. Artinya, jangan komplain. Kita sedang diuji kesetiaan kita. Kita sedang dibentuk oleh Tuhan untuk bisa mengatasi setiap kejahatan yang kita tampak oleh mata, yang menyakiti kehidupan kita. Tuhan ingin iman kita itu jauh lebih kuat dari iman kita sebelumnya. Seperti tadi ya, Tuhan menjawab keluhan Habakuk dengan sebuah kejutan, ya kan? Ia bahkan memakai bangsa Kasdim yang dalam pikiran kita tuh kok tidak masuk akal ya. Kenapa kok Tuhan memakai bangsa yang jahat untuk mendisiplinkan umatnya? Tetapi inilah yang dimau Tuhan. Orang benar itu harus hidup oleh percayanya, bukan oleh kekuatannya, bukan dengan kekuatan yang baik mengalahkan yang jahat, tetapi oleh percayanya, oleh imannya. Kasih Tuhan, pernahkah Anda merasa seperti sedang diuji oleh waktu dan keadaan? Anda tetap setia pada prinsip, tetap berdoa, tetap percaya, tapi hasilnya tidak kunjung datang? Mungkin kekasih Tuhan berkata, Tuhan, saya tidak butuh jawaban rumit, saya hanya butuh keadilan. Justru kekasih Tuhan, ketika kita punya hati seperti itu, oh Tuhan, saya tidak butuh jawaban rumit, saya hanya butuh keadilan. Hidup ini tidak adil. Kenapa yang jahat-jahat selalu menang? Kekasih Tuhan, justru di momen seperti itulah Tuhan sedang membentuk ketahanan iman kita. Bukan iman yang tergantung pada hasil cepat, tapi iman yang berakar di dalam karakter Tuhan. Seperti biji yang ditanam dalam gelap tanah dan ditekan oleh tanah di atasnya. Tumbuhan kuat tumbuh bukan karena disiram terus-menerus, tapi karena berakar dalam dan bertahan meski tak terlihat. Kekasih Tuhan, Yesus pun tetap setia menjalani jalan salib. Ia tidak meminta shortcut. Yesus diuji di padang gurun, ditolak oleh keluarga, difitnah pemuka agama. Namun Yesus taat sampai akhir. Yesus adalah gambaran sempurna dari iman yang bertahan, walau tidak segera dimuliakan. Kekasih Tuhan, di dalam bisnis, kalau kita menolak jalan curang dan tetap kehilangan peluang, itulah tandanya bahwa iman kita sedang dibangun untuk jauh lebih berakar di dalam Kristus. Ketika kita berkarir dan kita tidak mau main belakang, akhirnya tidak dibeli naik jabatan, sudah tidak apa-apa kasih Tuhan. Itu artinya keimanan kita sedang dipupuk, sedang dibentuk Tuhan, supaya iman kita tuh lebih kuat, lebih kokoh, tidak mudah goyah hanya karena jabatan. Di dalam keluarga,
Kalau kekasih Tuhan tetap mencintai pasangan yang keras kepala, mungkin jauh dari apa yang dipikirkan. Ya dulu waktu pacaran rasanya sayang-sayangan, setelah nikah kok kelihatan kasar. Tetapi kekasih Tuhan terus berusaha untuk mencintai seperti perintah Tuhan, baik dalam suka maupun duka. Itu artinya iman kekasih Tuhan dibentuk lebih kuat, lebih kokoh, lebih berakar lagi di dalam Kristus. Karena itulah yang dimau Tuhan Yesus, iman yang kokoh, iman yang kuat. Tuhan tahu, Tuhan Maha Pengasih, Tuhan lebih penting kepada iman kekasih Tuhan untuk mengasihi Tuhan apa adanya. Bukan karena kalau keluarganya kaya, kekasih Tuhan mengasihi Tuhan Yesus. Bukan, tapi di setiap keadaan, di setiap kondisi, baik suka maupun duka, Tuhan mau iman kita itu murni di dalam Kristus. Penekanan yang ketiga oleh Habakuk, kejahatan akan diadili dan tugas kita tetap percaya dan bersukacita. Wah, ini luar biasa ya kekasih Tuhan ya. Kita baca ya di Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kasih Tuhan, Habakuk akhirnya tidak menerima penjelasan logis yang ia harapkan. Tapi ia menerima pernyataan Tuhan yang mengubah hatinya. Ia tidak lagi menuntut jawaban, ia memilih bersukacita dalam Tuhan yang ia kenal sebagai kekuatannya. Perhatikan tadi ya, ayat yang ke-17 sampai 19. Sekalipun tidak ada hasil, tidak ada panen, tidak ada domba, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. That's the point. Apapun kekasih Tuhan ya yang terjadi dalam kehidupan kita, kata kuncinya adalah menyelamatkan. Kekasih Tuhan tidak perlu sedih. Ya, oke lah. Sedih secara manusiawi, kaget, oke. Tapi stop. Move on. Karena Tuhan sudah memberikan keselamatan itu. Itulah kunci utamanya. Kalau kita melihat kejahatan tetap menang, itulah kita harus ingat bahwa kita ini sudah diselamatkan. Itulah kunci utamanya. Kita tidak perlu takut apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini bukan ucapan pasrah ya kasih Tuhan ya. Ini adalah deklarasi iman bahwa Allah lebih besar dari situasi. Apapun itu. Iman kita harus lebih besar dari situasi. Dalam hidup ini, kita tidak selalu mendapatkan jawaban atas semua pertanyaan. Tapi kita bisa memilih respon. Habakuk mengajarkan bahwa di atas kehilangan, di balik kehancuran, ada satu tempat yang tidak tergoncang, yaitu keselamatan kekal. Ketika kita memilih untuk bersukacita di dalam Tuhan, bukan di dalam hasil, maka kita menghidupi iman yang matang, iman yang memuliakan Tuhan, bahkan tanpa hadiah dunia. Yesus pun juga begitu kekasih Tuhan. Yesus memikul salib karena sukacita yang disediakannya. Ia tidak bersukacita karena penderitaan, tetapi karena Yesus tahu hasil akhir dari ketaatannya adalah keselamatannya manusia. Tujuan Yesus akan tercapai agar manusia diselamatkan melalui salib. Sukacita yang Yesus terima bukan karena keadaan,
tapi karena pengharapan pada Bapa akan memberi keselamatan kekal pada manusia yang telah dihapuskan dosa-dosanya. Kekasih Tuhan, dalam bisnis, kalau Anda tetap bekerja dalam kebenaran, karena Tuhan adalah penyedia sejati, pertahankan itu terus. Walaupun mungkin kondisi bisnis Anda saat ini tersyok-syok, jangan khawatir, Tuhan pasti akan buka jalan. Di dalam karir, kalau Anda tetap bersyukur dalam posisi Anda, walau rekan lain naik lewat cara tidak benar, jangan pernah khawatir. Iman Anda kuat, Tuhan pasti memberikan karir yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Demikian juga di dalam keluarga. Kalau kekasih Tuhan tetap bersuka cita dalam keluarga kecil Anda, meski tidak sempurna, kasih Tuhan itu sudah cukup. Keselamatan itu sudah diberikan. Itu jauh lebih berharga dari semua harta di dunia. Keluarga Anda pun pasti diberkati. Percaya terus, berusaha yang terbaik. Tuhan pasti buka jalan. Kekasih Tuhan, hari ini kita belajar bahwa kita tidak sendiri dalam pertanyaan besar ini. Mengapa yang jahat malah menang? Habakuk pernah bergumul seperti kita, tapi akhirnya ia memilih jalan iman, bukan frustasi. Refleksi hari ini mengajarkan kita 3 jawaban ya, 3 penekanan atas pertanyaan mengapa yang jahat malah menang. Yang pertama, dunia ini rusak oleh dosa. Jangan kaget, kekasih Tuhan ya. Yang kedua, Tuhan sedang menguji kesetiaan. Jangan menyerah. Dan yang ketiga, Tuhan akan menghakimi. Tetaplah percaya dan bersuka cita, karena kita sudah memperoleh keselamatan kekal, karena iman kita kepada Kristus. Berserulah kepada Tuhan, curahkan isi hati Anda, tapi jangan pernah lepaskan iman Anda. Sebab di balik kabut kejahatan, ada Allah yang sedang menyusun kemenangan. Amin.